Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Saya akan mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya, mari kita mengambil Alkitabnya, membukanya di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat yang pertama sampai yang ke-12, dan nanti kita akan membacanya bersama-sama. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Dimulai dengan ayat yang pertama. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita mencari sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini renungan terambil dari kitab Yesaya pasal 53. Yesaya pasal 53 hari ini berbicara mengenai hamba Tuhan yang menderita demi menyelamatkan orang. Kesalahan mereka lah yang ia tanggung. Dalam Yesaya pasal 53 ini, Koresi dan penaklukannya atas Babel memudar waktu hamba Tuhan memenuhi bagian tengah pentas. Karena telah diperkenalkan di pasal-pasal sebelumnya
Sekarang, hamba yang menderita dilihat sebagai juru selamat Israel yang sesungguhnya. Tambahan pula, perlakuan kejam yang dilakukan oleh bangsa-bangsa terhadap Allah melalui sejarah mereka ditimpakan kepada hamba tersebut. Tetapi dengan lemah lembut, ia menanggung dosa-dosa Israel. Dengan pemahaman yang lain bahwa hamba yang menderita ini dihadirkan sebagai pahlawan penebusan yang sesungguhnya, yang menanggung dosa Israel dan bahkan menjadikan dirinya sendiri sebagai korban penebus salah. Teologi Yesaya menggambar dua garis, yaitu dari pembuangan hingga penebus yang agung. Yang pertama telah kita tunjuk sebagai koreksi. Yang kedua adalah sang hamba yang dipercayai dengan terang, perjanjian, dan firman nubuat untuk dunia. Ia merupakan tema yang bertentangan, yang berjalan seiring dengan identitas yang sedang terungkap dari pembebas dan pembangun kembali Yerusalem. Mencerminkan sisi raja pada sebuah uang logam, sementara sang hamba melambangkan jabatan-jabatan yang lebih rendah di Israel. Ia menjadi imam yang menaikkan doa syafaat bagi Israel dan mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk bangsa Israel. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang, siapakah hamba yang menderita tersebut yang digambarkan di dalam kitab Yesaya pasal 53 ini? Karena hamba ini adalah seorang dalam sejarah, namanya tidak disebut dan dirinya mati syahid karena imannya. Yesaya memberikan kisah lebih terperinci mengenai penderitaan dan penolakan terhadap hamba ini. Israel salah mengartikan penyebab penderitaan hamba yang menderita. Israel mengira penderitaannya adalah karena dosanya sendiri, tapi sebenarnya dia menderita demi kepentingan bangsa Israel itu sendiri. Karena dia secara sukarela mau menanggung perlakuan tidak adil itu, kemudian Tuhan membenarkan dia. Dari penjelasan pendek di atas tidak diketahui siapa sebenarnya hamba yang menderita tersebut. Para pakar teolog pun akhirnya pecah suara kepada tafsirannya masing-masing dan belum bisa mengarah kepada pemahaman yang sama. Namun yang pasti, hamba yang menderita tersebut adalah alat keselamatan Allah bagi umatnya. Sedangkan bagi kita orang Kristen, kalau berbicara mengenai hamba yang menderita dalam terang perjanjian baru, kita meyakini dan didukung oleh keempat Injil dan surat-surat para rasul. Ya, hal tersebut mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penyelamat dan penebus bagi semua orang yang berdosa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dari kitab Yesaya pasal 53 hari ini yang dapat kita pelajari untuk masa kini adalah bahwa hamba Tuhan yang menderita dalam pribadi Kristus yang diyakini oleh kita orang percaya hari ini, yang menyelamatkan hidup saya dan saudara dari lumpur dosa dan memberi hidup kekal bagi kita. Penderitaan dan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib merupakan suatu penebusan untuk semua dosa-dosa kita. Keselamatan ini besar harganya. Tuhan Yesus harus menderita yang sangat dahsyat dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri agar hidup saya dan saudara diselamatkan. Di dalam Yesus Kristus kita dapat memahami bahwa kita tidak dapat mengerjakan keselamatan sekecil apapun itu. Kita hanya dapat menerimanya dari penebusan dan pengorbanan Tuhan Yesus yang menderita demi pembenaran kita. Oleh sebab itu, hari ini mari lembutkan hati kita. Mari buka hati kita. Mari buka pemikiran kita untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami diingatkan kembali melalui firman Tuhan hari ini bahwa Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang menebus hidup kami dari lumpur dosa. Oleh sebab itu, hari ini kami membuka hati kami dan menerima Engkau Tuhan
sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur.